Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku petani porang, ketemu lagi dengan saya Muhammad Asnawi pada channel Abi Petani Porang Rembang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, ini untuk lahan yang kelima kalinya bersama-sama dengan para pekerja, bapak-bapak pekerja keras. Kali ini lahannya cukup bagus, cukup apik, sudah terbentuk gundukan-gundukan seperti ini ya. Ini di depan saya. Nah, coba ini sudah cukup rapi banget. Nah, ini nanti rencananya sahabat-sahabat petani porang, nah, gundukan-gundukan ini semua meskipun nanti rencananya di mulsa, ingin kami sharing pengalaman sedikit berapa sih ukuran gundukan ini dan maunya diisi berapa rencananya, diisi atau lubang berapa. Nah, ini sudah ketemu sahabat-sahabatku petani porang. Jadi gundukan-gundukan di depan saya ini ya, ini gundukan semuanya ini total nantinya ini akan diisi tiga tapi jarak jadi 1, 2, 3 dengan ukuran 30 30 30. Itu berarti 90 atau 25 25 25 75. Nah, masih ada kisaran 30 cm dibagi kanan kirinya ya. Dibagi kanan 15 ya, sebelah kanan 15, sebelah kiri 15. Artinya apa? Ini kami proyeksikan nanti jarak jadi sahabat-sahabatku ya, jaraknya jadi. Nah, karena bibitnya besar, ini jaraknya langsung jadi 30 apa 25 25 25 ya, 75 itu jaraknya. Karena gundukannya ini cukup besar sekali. Ya, ukuran gundukan gulutan lah. Ini ukurannya 105. Ya, karena diukur, ditarik dengan benang, maka maculnya cukup simetris. Ini pun orang-orang atau bapak-bapak yang benar-benar sudah teruji, mereka sudah terbiasa membuat gundukan atau gulutan khusus porang. Ini sudah bertahun-tahun ya kami biasakan pakai tenaga yang istiqomah, tenaga yang tetap. Dulunya itu sering kita pakai dengan budidaya budidaya melon. Nah, untuk membuat gulutan ini tentu dibutuhkan orang-orang yang ahli. Kalau tidak nanti akan pincang-pincong. Nah, itu gulutan yang ini ya, gulutan di depan saya ini semuanya yang terbentang ini dalamnya kisaran 30 sampai 40 cm karena asalnya di joder ya, di loader sahabat-sahabatku petani porang. Nah, untuk rencana bibitnya di lahan ini nantinya satu dengan bibit katak. Bibit katak yang ukuran 200 up per kilo. Ya, 1 kilonya isi 200. Nah, itu akan kami tanam 3. Ya, akan kami tanam 3, 1 2 3, 1 2 3 begitu dengan jarak 25 25 ya, jaraknya 25 25 25. Terus jarak ke sananya ya, jarak lurusnya itu rencana 50. Jadi 25 kali 50 ya, jarak ke sananya sahabat-sahabatku itu 50 ya. Jarak ke sananya 50, jarak ke sampingnya 30 atau 25 25 25. Itu tak katak besar. Nah, di sini akan kami campur sahabat-sahabatku karena mengingat bibitnya kita juga tidak tahu cukup atau tidak, sehingga akan campur. Kalau katak besar itu ukuran sekian, sehingga nanti besok tidak perlu dibuka lagi. Ya, ketika sudah panen mulsanya dibuka atau tidak, itu ukurannya sudah tepat. Ketika dibikin 2 musim ya, ketika dibikin 2 musim itu kita tidak perlu susah mengolah lahan lagi, dibiarkan nggak apa-apa karena jaraknya sudah bagus. Itu yang pertama.
Yang kedua mungkin kelebihan. Nah, kelebihan beberapa lahan ini akan kami kasih bibit reject, katak reject atau katak kecil ukuran 500 up, 500 ke atas. Nah, sudah barang tentu kalau katak kecil-kecil itu tanamnya beda. Nah, rencananya juga kami siapkan mulsa dengan ukuran yang berbeda. Berapa ukurannya? Nah, ukurannya katak-katak reject, katak-katak kecil itu cukup dengan ukuran 10 kali 15 atau 20 kali 15, 20 kali 10 juga tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika panen tidak akan benturan antara umbi satu dengan umbi yang lain. Tanam dengan cara kolonial, tanam dengan cara jarak yang sangat dekat itu sangat efisiensi dari sisi bibit, sisi lahan dan yang lain-lain, tenaga dan lainnya. Nah, kalau jarak bibit reject atau katak kecil itu dijarak dengan jarak yang lebar itu nantinya akan gagal sahabat-sahabatku, karena akan digulung-gulung oleh gulma. Itu pengalaman kami. Jadi menurut saya kalau katak kecil, katak reject itu dibikin kerep saja, dibikin dekat saja. Nah, toh besok akan dibongkar untuk dijadikan bibit tahun berikutnya. Itu. Nah, kenapa kok di mulsa? Ini pengalaman sahabat-sahabatku petani porang bahwa mulsa itu keberadaannya luar biasa. Mulsa itu keberadaannya sangat vital. Ya, kecuali kalau memang 2 musim. Kalau 1 musim itu baiknya menurut saya di mulsa saja. Alasannya apa? Karena tenaganya cukup efisiensi, terus kegemburan tanah juga cukup terjaga, terus penanganan gulma ini luar biasa. Pengalaman kemarin itu gulma memang nanti kalau sudah ada hujan turun, Masya Allah susahnya luar biasa, susahnya bukan main. Itu tidak bisa dihindari yang namanya rambut bumi, pasti tukul terus, disemprot herbisida, nanti khawatir juga kena umbinya. Ternyata dipatun manual juga menghabiskan tenaga. Nah, sehingga menurut saya cukup efisiensi di mulsa sahabat-sahabatku petani porang. Ya, sekali lagi di mulsa, terserah pilihan mulsanya seperti apa. Ada kalanya mulsanya itu mulsa plastik, akan lebih baik kalau bisa mulsa jerami. Itu kalau pas di lingkungan di situ ada panen padi, itu jerami itu lebih bagus karena nantinya akan busuk di tempat menjadi kompos. Nantinya juga ketika Anda itu sedang mau memupuk itu juga tidak kesulitan sahabat-sahabatku ya, sahabat-sahabatku petani porang. Kalau mau mupuk misalnya ada kis tambahan pupuk, baik itu pupuk kompos maupun kimia sedikit-sedikit, itu tidak susah aplikasinya. Beda dengan mulsa plastik. Nah, ada lagi mulsa sekam sahabat-sahabatku petani porang. Kalau ini di mulsa sekam ya kisaran habis 3 truk lah. Memang perlu kita ketahui bahwa tanam porang itu cukup menghabiskan biaya. Nah, Pak, apakah kalau kita punya sedikit biaya bisa tanam porang? Nanti akan kami buatkan video selanjutnya. Bagaimana kita punya modal sedikit tapi tetap bisa tanam porang dan bisa tetap efektif. Cukup kami doakan selalu semoga Anda semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, sehat, bahagia, keluarga, dzurriyyah, dan jaga diri baik-baik. Terus berada di ladang, terus berada di sawah, kurangi kerumunan ya. Kalau di sawah insya Allah tidak pakai masker pun tidak masalah. Kenapa? Karena tidak bersentuhan dengan siapapun, sendirian kalau di sawah. Nah,
Itu sahabat-sahabatku, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya hanya ingin sharing ilmu saja, sharing pengalaman saja, tidak lebih dari itu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.